wah kita profit 100 juta nih. Ini profitnya udah bersih belum? Emangnya profit ada kotor dan bersih? Hayo, bingung ya? Yes, profit itu ada yang kotor dan bersih. Nah, bedanya apa? Yuk langsung kita bahas. Oke, profit atau laba kotor dan laba bersih itu bukan berarti harus dicuci ya guys. Ini bukan money laundering kok. Tapi ini adalah istilah keuangan dan juga istilah accounting. Nah, memang profit sendiri itu sebenarnya ada banyak jenis ya. Tapi di video kali ini aku bakal fokus di yang umum-umum aja. Yang pertama itu gross profit atau laba kotor. Kedua itu laba operasional atau operating profit. Dan yang ketiga adalah net profit atau laba bersih. Sebelum aku jelasin satu-satu, mungkin lebih baik kalau aku langsung tunjukin aja posisi masing-masing di laporan keuangan kira-kira seperti ini. Contohnya ya seperti ini. Nah, jadi pertama mulai dari sales dulu, dan kalau sales itu dipotong COGS atau HPP, kamu akan dapat gross profit atau laba kotor. Terus kalau itu dipotong lagi dengan operating expense, kamu akan dapat operating profit atau laba operasional. Dan kalau dipotong lagi dengan biaya hutang dan juga pajak, kamu akan dapat net profit atau laba bersih. Nah, kenapa sih harus dipisah-pisah begini? Nah, biar kamu bisa analisa dan juga pantau posisi keuangan bisnis kamu. Biar kamu juga bisa buat keputusan yang tepat yang sesuai dengan kondisi finansial bisnis kamu. Nah, mari kita bahas satu-satu mulai dari gross profit. Nah, gross profit sendiri itu cara hitungnya adalah sales dikurangin COGS atau dalam bahasa Indonesia, penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan kamu akan dapat laba kotor. Contohnya seperti ini, kalau misalnya kamu ada penjualan sekitar anggap aja contoh 106.500.000 gitu, dipotong HPP atau harga pokok penjualan 30 juta, maka laba kotor kamu adalah 76.500.000. Kenapa sih namanya itu laba dalam tanda kutip kotor? Karena dia belum dipotong biaya bisnis yang lain seperti biaya operasional, bunga hutang, dan juga pajak. Jadi benar-benar hanya penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau modal gitu. Kalau biaya operasional itu bukan HPP, kalau gitu apa dong HPP? Nah, buat kamu nih yang reseller atau dropshipper, harga pokok penjualan itu ya harga kamu beli dari supplier atau harga modal yang kamu beli dari supplier. Tapi kalau kamu jual produk sendiri atau kamu produksi sendiri, berarti HPP kamu adalah harga bahan baku dan juga tenaga kerja langsung. Contohnya, kalau kamu jual keripik cemilan, mungkin HPP kamu adalah tepung, telur, minyak goreng, bumbu-bumbu, dan lain-lain. Nah, mungkin kamu agak bingungnya itu di tenaga kerja langsung. Nah, simpelnya tuh begini, tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung berhubungan ke produksinya produk jualan kamu gitu. Dan juga kamu bayarnya itu secara variabel gitu. Jadi kalau misalnya kamu bayarnya itu tiap bulan dan angka gajinya itu fix, itu bukan tenaga kerja langsung, oke? Karena kalau yang tenaga kerja langsung itu biasanya kamu hitung gaji mereka itu dari per jam, kadang per jam, atau kadang per produk. Jadi dia ikut semakin banyak produk yang kamu jual, maka makin naik juga tenaga kerja langsungnya, kayak gitu. Jadi kalau kamu bayarnya itu secara fix, gaji tetap gitu tiap bulan, itu bukan tenaga kerja langsung, itu masuk ke biaya operasional. Kalau kamu perhatikan, gross profit atau laba kotor ini, itu baru dipotong biaya-biaya yang sifatnya itu variable. Nah, variable di sini bukan berarti dia bisa berubah-berubah seenaknya ya, tapi dia itu bisa ikut naik dan ikut turun mengikuti penjualan kamu. Jadi kalau penjualan kamu lagi banjir orderan, maka biayanya ikut naik. Contohnya seperti bahan baku gitu. Kalau kamu jual 100 unit dengan kamu jual 1000 unit, pasti biaya bahan baku kamu kalau kamu jual 1000 unit itu pasti jauh lebih tinggi daripada kalau kamu kamu jual 100 unit kan. Makanya ini alasannya banyak bisnis yang lagi kejar laba kotor yang lebih longgar. Tujuannya biar kalau suatu hari bisnisnya itu banjir orderan, biaya yang ikut naik itu nggak terlalu banyak. Next, kita masuk ke operating profit. Nah, operating profit itu cara hitungnya adalah sales dikurangi COGS atau cost of goods sold dikurangi lagi oleh operating expense, atau dalam bahasa Indonesia penjualan dikurangi harga pokok penjualan, dikurangi lagi biaya operasional, dan kamu akan dapat laba operasional. Nah, kita lanjutin contoh yang tadi ya. Nah, kan tadi kamu udah dapat laba kotornya itu 76.500.000 kan. Nah, tinggal dipotong aja operating expense atau biaya operasional sekitar misalnya contoh 30 jutaan gitu. Lalu kamu akan dapat operating profit atau laba operasional itu 45.872.500. Nah, laba operasional ini atau operating profit itu sebenarnya kita dapat dengan cara kita ambil
ambil angkanya laba kotor gitu, lalu kita potong lagi dengan biaya operasional, tapi belum dipotong oleh biaya bunga hutangnya ya, kalau misalnya kamu ada hutang bank, dan juga belum dipotong pajak. Apa aja sih yang termasuk dalam biaya operasional? Nah, ini adalah biaya-biaya fix atau biaya-biaya tetap yang kamu keluarkan untuk jalani bisnis kamu gitu. Contohnya, gaji karyawan yang kamu bayar secara fix angkanya tiap bulan. Terus listrik, internet, uang sewa, dan lain-lain. Fix di sini bukan berarti nggak pernah berubah ya. Biaya operasional itu kadang bisa naik mengikuti skala bisnis kamu. Tapi dia itu tidak berubah mengikuti penjualan kamu. Nah, itu yang membedakan biaya operasional dengan HPP gitu. Kalau misalnya HPP kan misalnya contohnya bahan baku gitu. Kalau kamu banjir orderan, pasti otomatis biaya bahan baku ini pasti akan naik. Karena ya kamu butuh bahan baku itu untuk produksi barang yang akan kamu jual gitu. Nah, tapi kalau biaya operasional itu dia fix, jadi belum tentu dia ikut naik. Contohnya, gaji admin. Kamu mau banjir orderan atau kamu orderannya itu bener-bener nol sepi, gajinya tetap sama kan? Apa aja sih yang termasuk ke biaya operasional? Nah, sebenarnya hampir semua biaya bisnis itu masuk ke biaya operasional gitu ya. Tapi aku kasih contekan simpelnya aja gini. Biaya operasional adalah hampir semua selain beli bahan baku, restock barang, bunga hutang, pajak, dan juga beli aset. Nah, kenapa? Karena kalau kamu beli bahan baku, itu masuknya kan ke COGS atau HPP kan. Nah, kalau kamu restock barang juga masuk ke COGS atau HPP. Tapi kalau bunga hutang itu dia ada kategori sendiri, nanti teman-teman akan lihat gitu ya, interest expense kategorinya. Kalau pajak juga ada kategori sendiri, tax expense gitu. Dan kalau misalnya kamu beli aset, misalnya kamu beli motor gitu untuk bisnis kamu biar bisa kirim barang gitu. Nah, itu juga bukan biaya operasional gitu. Tapi kalau kamu ada beli aset produktif untuk bisnismu seperti kendaraan, laptop, mesin, dan lain-lain, itu yang kamu hitung sebagai biaya operasional itu bukan angka belinya, tapi yang dihitung adalah biaya penyusutannya. Ingat ya, karena biaya operasional itu sifatnya fix, inilah alasannya kenapa kalau bisnis itu saat dia lagi di tahap mau scale up, dia bakal menambah biaya operasional gitu, misalnya dengan rekrut lebih banyak karyawan, beli lebih banyak peralatan, biar dia bisa mendukung ekspansi bisnisnya tanpa biayanya itu ikut naik kalau jualannya banjir orderan. Biaya operasional itu naiknya mengikuti skala bisnis atau ekspansi, oke? Jadi bukan mengikuti penjualan. Jadi kalau misalnya kamu banjir orderan, kamu bakal cuan lebih banyak. Oke, kita masuk ke net profit. Net profit itu cara hitungnya adalah sales dikurangin all expense atau penjualan dikurangin semua biaya. Kalau dalam laporan keuangannya, itu kita lanjutin aja dari laba operasional gitu ya, dari operating profit yang tadi 45 juta sekian. Anggap aja dia ada bayar bunga hutang bank gitu ya, tiap bulan sekitar 1 juta gitu misalnya. Dan dia juga bayar pajak misalnya 500 ribuan. Lalu dia akan dapat net profit atau laba bersih 44.340.000. Net profit ini atau laba bersih itu bener-bener udah dipotong semua biaya tanpa pengecualian gitu. Termasuk HPP, biaya operasional, biaya bunga hutang kalau misalnya kamu ada hutang bank gitu, dan juga pajak. Jadi kalau kamu mau tahu sebenarnya bisnis kamu itu bener-bener ya profitnya itu berapa, patokannya itu adalah net profit atau laba bersih ini. Karena bener-bener udah dipotong semua biaya tanpa kecuali. Nah, net profit ini juga merupakan profit yang nanti akan dibagikan kepada owner, oke? Nah, tapi nggak semuanya ya guys dibagikan ke owner, karena ada sebagian dari profit yang ditahan oleh bisnisnya sebagai retained earnings atau laba ditahan. Nah, ini tuh gunanya untuk kalau suatu hari bisnisnya mau melakukan ekspansi atau mau beli aset biar ada dana. Di video ini kan dari tadi aku udah jelasin berbagai jenis profit yang beda-beda kan. Tapi kamu pernah pikir nggak gimana sih cara paling adil untuk bagi profit ke bisnis owner, baik yang bisnisnya sendiri atau bisnisnya itu partneran? Nah, kabar baik karena aku udah pernah bener-bener kupas tuntas sejelas mungkin di video yang ini, jadi kamu nonton ya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video yang ini.